Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku yang seiman, sebangsa dan seagama. Kisah ke-12, keutamaan berpegang teguh pada iman. Dikisahkan bahwa tentara Romawi menawan sekelompok umat Islam pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian, seseorang memberitahu dan menggambarkan kepada Kaisar Romawi bahwa di antara tawanan terdapat seorang yang kuat dan cukup disegani. Kaisar memanggil orang yang digambarkan tadi untuk melihatnya. Di depan Kaisar, terdapat rantai yang terbentang, sehingga tidak ada satu orang pun yang menghadap Ayah kecuali dengan merunduk. Ketika laki-laki itu melihat rantai tersebut, ia menolak untuk menghadap Kaisar dengan posisi merunduk seperti itu. Dia berkata, "Sesungguhnya saya malu kepada Rasulullah bila menghadap orang kafir layaknya orang yang sedang ruku." Lalu Kaisar memerintahkan untuk mengangkat rantai itu agar ia bisa masuk. Tatkala ia sudah menghadap Kaisar, keduanya berdialog panjang lebar. Kaisar berkata kepadanya, "Masuklah ke dalam agama kami, maka aku akan memberikan cincinku untukmu dan menyerahkan kekuasaan Romawi padamu. Dan kau bisa berbuat sesukamu." Laki-laki itu berkata, "Seberapa luas Romawi dibandingkan dengan dunia?" "Ya, sekitar sepertiga atau seperempatnya," jawab Kaisar. "Jika seluruh dunia dipenuhi dengan emas dan permata dan kau berikan padaku sebagai pengganti mendengarkan azan dalam sehari, niscaya akan kutolak." Ia menolak bujukan Kaisar. "Apa yang kau maksud dengan azan?" tanya Kaisar. "Azan adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya," jawab laki-laki itu. Rupanya kecintaan pada Muhammad di dalam hatinya sudah demikian mantap. "Kita tidak dapat mempengaruhinya sekarang," bisik Kaisar kepada bawahannya. Lalu Kaisar memerintahkan untuk meletakkan sebuah periuk di atas api dan menceburkan laki-laki itu ke dalam air. "Jika air itu telah mendidih, masukkan ia ke dalamnya," perintah Kaisar. Para pengawal melaksanakan perintahnya dan tatkala mereka memasukkannya ke dalam air, ia mengucapkan, "Bismillahirrahmanirrahim." Dengan kuasa Allah, ia dapat masuk ke dalam periuk itu dari satu sisi dan keluar dari sisi lainnya. Mereka semua terkejut melihat peristiwa itu. Lalu Kaisar memerintahkan agar ia dimasukkan ke dalam sebuah rumah yang gelap selama 40 hari tanpa diberi makanan dan air. Setelah genap 40 hari, mereka membuka pintu rumah itu dan melihat makanan dan minuman yang ada di hadapannya, ternyata tidak disentuh sama sekali. Mereka bertanya, "Mengapa kau tidak menyantapnya sedikit pun, sedangkan hal itu diperbolehkan oleh agama Muhammad dalam keadaan darurat?" Ia menjawab, "Jika aku memakannya, maka kalian akan gembira. Tetapi aku semata-mata ingin melecehkan kalian." Ketika Kaisar mengetahui bahwa laki-laki itu tidak memakannya, ia berkata, "Bersujudlah kepadaku, maka kubebaskan kau dan teman-temanmu yang lain." Sesungguhnya sujud dalam agama Muhammad tidak diperkenankan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanggahnya. "Kalau begitu jumlah kedua tanganku, maka kau dan teman-temanmu akan kubebaskan," perintah Kaisar. Sesungguhnya hal ini juga tidak diperbolehkan kecuali kepada kedua orang tua, penguasa yang adil dan guru. Kembali ia menolak. "Jika demikian, kecuplah keningku," pinta Kaisar. "Baik, aku akan melakukannya tetapi dengan satu syarat," katanya. Kaisar berkata, "Lakukanlah apa yang kau mau." Kemudian laki-laki itu meletakkan lengan bajunya di kening Kaisar. Dan ia menciumnya dengan tujuan mencium lengan bajunya, maka bebaslah ia dan teman-temannya. Selanjutnya Kaisar memberinya uang yang cukup banyak serta menulis surat untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang isinya, "Jika laki-laki ini ada di negeri kami dan memeluk agama kami, niscaya kami tidak akan meragukan pengabdiannya." Ketika ia mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar berkata kepadanya, "Harta itu jangan digunakan untuk dirimu saja, bagikanlah kepada penduduk Madinah." Lalu ia pun melaksanakannya. Wallahu a'lam bishawab.